Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Bunga Mutiara dari Nasution, mahasiswa Patkar Sarjana STI Dr. Kaiset Mutakin Purwakarta. Di sini akan membuat video ujian akhir semester dari mata kuliah Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Manpan Darajat MAG. Saya akan menjawab 7 soal yang tertulis, yaitu yang pertama soalnya adalah menjelaskan apa perbedaan antara hakikat dan tujuan kurikulum PAI dalam sistem pendidikan nasional. Hakikat kurikulum PAI yaitu bagaimana apa yang dipelajari di sekolah, proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, bagaimana siswa dibina untuk menjadi anak yang baik, yang beriman, yang bertakwa, dan sebagainya. Sedangkan tujuan dari kurikulum PAI adalah output yang dicapai dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, ketika hakikat kurikulum PAI itu didapatkan, maka output dari tujuan kurikulum PAI itu akan berhasil. Ketika anak, contohnya dalam kasus di sekolah, anak diberikan pembelajaran mengenai iman dan takwa. Bagaimana proses anak bisa menjadi beriman dan bertakwa diajarkan di sekolah, sehingga tujuan dari kurikulum PAI itu sendiri adalah output anak yang kemudian dapat beriman dan bertakwa, atau dalam konteks sholat, ketika anak diajarkan sholat duha, mempelajari bagaimana itu sholat duha, apa itu sholat duha, tata caranya dan sebagainya. Kemudian output atau tujuan dari kurikulum itu sendiri didapatkan ketika anak mampu melaksanakan sholat duha secara rutin di kehidupan sehari-harinya. Pertanyaan nomor 2 yaitu, bagaimana menurut Anda perbedaan karakter desain kurikulum PAI pada pendidikan formal, non formal, dan informal? Lalu mana yang paling menentukan pembentukan karakter keagamaan anak? Oke, pendidikan formal, non formal, dan informal itu tentunya berbeda dalam konteks pendidikan agama Islam. Pendidikan formal agama Islam itu didapatkan pada sekolah negeri ataupun sekolah formal seperti SD, SMP, MTS, MA, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan agama Islam non formal itu didapatkan pada sekolah-sekolah seperti madrasah DTA, kemudian MDA, dan sebagainya, sekolah agama lah ya. Tapi yang ketiga, pendidikan agama Islam informal itu didapatkan pada proses kehidupannya sehari-hari di rumah dengan orang tua dan keluarganya. Lalu bagaimana yang paling menentukan pembentukan karakter keagamaan anak? Mengapa? Menurut saya yang paling menentukan karakter keagamaan anak itu adalah pendidikan agama Islam informal yang dilaksanakan atau berlangsung pada konteks keluarga atau lingkungan sekitar. Mengapa? Karena anak sehari-hari melihat, mencontoh, dan melakukan apa yang dilihat oleh kedua orang tuanya. Bagaimana orang tua itu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak, mencontohkan sholat, kemudian mencontohkan mengaji, yang kemudian nantinya akan membentuk karakter anak tersebut. Jadi yang paling membentuk karakter itu menurut saya pendidikan agama Islam informal. Sekolah bisa mengajarkan tata cara sholat, tetapi orang tua yang memberikan pengalaman sholat tersebut. Jadi sekolah itu bertugas untuk
menguatkan pembelajaran, menguatkan karakter pendidikan agama Islam itu sendiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu dalam konteks peserta didik berkebutuhan khusus, bagian mana dari desain kurikulum PAI, tujuan, materi, metode, atau evaluasi yang paling harus diubah terlebih dahulu? Pada pembelajaran PAI siswa berkebutuhan khusus, yang paling utama diubah itu adalah metode pembelajarannya menurut saya. Kenapa? Karena metode itu adalah cara bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak tersebut. Sedangkan anak berkebutuhan khusus itu kan memerlukan metode-metode yang berbeda dengan pembelajaran PAI di siswa-siswa yang lainnya. Jadi metode yang harus diubah yaitu adalah hal yang paling harus diubah yaitu adalah metode pembelajarannya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Ketika misalkan mengajarkan anak yang tunarungu, kita harus bisa memberikan metode yang memang cocok untuk anak tunarungu tersebut ataupun anak yang tunanetra dan sebagainya. Kemudian soal nomor 4 yaitu mengenai dari berbagai model desain kurikulum PAI yang Anda pelajari, model mana yang paling realistis diterapkan di sekolah dengan keterbatasan guru dan sarana? Model yang paling realistis diterapkan adalah model kurikulum integratif. Model kurikulum integratif itu di mana pendidikan agama tidak hanya didapatkan di kelas, tapi juga diintegrasikan oleh seluruh rakyat atau masyarakat sekolah. Karena kan kalau pendidikan agama Islam itu jamnya lebih sedikit daripada pembelajaran umum yang lainnya mungkin. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan waktu pembelajaran di kelas dalam membangun pendidikan agama Islam dari anak itu sendiri atau siswa itu sendiri. Jadi harus diintegrasikan oleh seluruh masyarakat sekolah. Jadi jam pembelajaran PAI itu kan terbatas. Sedangkan pembentukan karakter itu tidak hanya bisa didapatkan dari pembelajaran yang terbatas, tapi pembentukan karakter itu harus didapatkan tidak hanya melalui teori, tapi dari pengalaman yang nyata. Kemudian pertanyaan nomor 5 yaitu menurut Anda, apa satu kelemahan paling krusial dari desain kurikulum PAI yang selama ini diterapkan di Indonesia? Dampaknya apa? Dan rekomendasi Anda apa? Baik. Kelemahan paling krusial pada kurikulum PAI di Indonesia itu adalah pembelajaran yang terlalu menekankan kepada hafalan. Jadi banyak di SD itu contohnya kita menghafal nama-nama nabi, menghafal sifat-sifat Allah, menghafal sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah. Sedangkan penerapannya itu kurang ditekankan gitu. Jadi hanya hafalan dan hafalan gitu. Jadi bagaimana anak bisa menghafal, kemudian anak menilai bahwa yang dinilai oleh guru itu adalah angka, bukan proses pembelajaran itu sendiri atau output dari pembelajaran itu sendiri. Sehingga jeleknya nanti ketika ulangan anak kemudian gampang menyontek karena mengejar nilai atau mengejar angka itu sendiri. Sedangkan pembentukan karakternya, pembentukan keimanannya itu malah berkurang. Jadi dampaknya pembelajaran PAI itu nilainya bisa tinggi, cuma karakternya itu akan rendah pada anak-anak tersebut. Karena pendidikan agama Islam itu perlu
penekanan kepada pengalaman ibadahnya, kemudian praktik ibadahnya, kemudian keteladanan dan pembiasaannya, bukan hanya sekedar hafalannya. Kemudian pertanyaan nomor 6 yaitu, menurut Anda apakah desain kurikulum PAI di sekolah swasta seharusnya memang berbeda dengan sekolah negeri? Jelaskan perbedaan idealnya dan batasan regulasi nasionalnya. Baik. Jadi, kurikulum PAI di sekolah swasta boleh saja berbeda dengan kurikulum PAI di sekolah negeri. Tapi tetap kurikulum PAI di sekolah swasta harus masih sesuai dengan standar kurikulum nasional. Boleh saja sekolah swasta itu menerapkan kekhasannya, pembiasaan atau kurikulumnya yang lain yang berbeda dengan sekolah negeri pada umumnya. Tapi tetap harus menerapkan kurikulum dari standar nasional kita itu sendiri. Dengan demikian, keduanya bisa berjalan pendidikan agama Islam di kurikulum swasta maupun di sekolah negeri, tapi tetap dengan satu pintu, yaitu standar nasional, yang dimana berada dalam sistem pendidikan yang sama tetapi memiliki karakternya masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, soal ketujuh, yaitu bagaimana menurut Anda secara pribadi dan akademik, apakah kurikulum berbasis cinta atau KBC penting dijadikan pendekatan desain kurikulum PAI nasional? Jelaskan kekuatannya, potensi resikonya, dan satu contoh penerapannya di sekolah. Kurikulum berbasis cinta ini awal dikemukakan oleh Kementerian Agama yang saya tahu. Nah, kurikulum berbasis cinta ini mungkin perlu dilaksanakan pada pembelajaran agama Islam, karena banyak siswa yang takut ketika hafalan kepada guru, sedangkan proses kedekatan atau pendekatan seorang guru dan siswa itu diperlukan. Jadi banyak siswa yang menjalankan aturan itu hanya karena takut hukuman, bukan karena kesadaran itu sendiri. Jadi KBC itu menekankan kepada pendekatan bahwa ibadah itu dilakukan dengan ikhlas, dengan keinginan sendiri, dengan hati sendiri gitu, tanpa ada paksaan dari orang lain. Contoh pembelajaran penerapan KBC di sekolah yaitu misalkan guru dalam mengajak praktek ibadah. Contohnya misalkan di sekolah saya sendiri di MTS Negeri Purwakarta, itu semua guru-guru itu harus ikut sholat berjamaah di masjid. Memang ada beberapa guru yang kadang tidak ikut berjamaah di masjid, tapi beberapa guru juga melaksanakan sholat berjamaah. Jadi siswa itu terajak tanpa paksaan karena dicontohkan oleh gurunya itu sendiri. Jadi lama-kelamaan hati nurani anak itu tersentuh gitu. Nah, itu contoh penerapan kurikulum berbasis cinta pada jenjang sekolah menurut saya. Mungkin cukup sekian 7 pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, baik teman-teman yang melihat nanti ataupun untuk saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.